Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PPMI Center, hari ini saya bertemu dengan salah seorang politikus muda, penulis handal kita yang sering viral tulisannya, Bang Tony Rashid. Bagaimana Bang, kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Bukan politikus, pengamat politik. Oh, pengamat politik. Politikus itu praktisi. Nah, itu dia. Itu beliau tuh saking kritisnya gitu kan, jadi jeli melihat ini kan. Persoalannya begini Bang Tony. Menurut Bang Tony, apakah Presiden Jokowi serius dalam hal penanganan KPK? Hari ini yang kita saksikan begitu banyak kegaduhan, dan kemarin terakhir aksi BMSI membuka aksi terkait masalah mempekerjakan kembali 58 pegawai KPK, yang pada akhirnya kemarin kawan-kawan kita novel itu sudah akhirnya mengucapkan perpisahan dari KPK. Menurut Abang gimana? Kita mesti dorong terus sebagai masyarakat yang masih peduli kepada bangsa ini agar bersih dari KKN, terutama korupsi. Maka tugas sebagai rakyat adalah mendorong agar KPK ini terus bekerja secara baik, dan juga Pak Jokowi sebagai presiden kemudian juga ikut menciptakan situasi yang kondusif bagi KPK untuk bekerja dengan baik. Artinya sebagai kepala negara, Pak Jokowi bisa untuk terus memberikan support kepada KPK bekerja lebih baik ke depan. Meskipun kita tahu ada kendala terkait dengan sistem melalui perubahan atau revisi Undang-Undang KPK. Jadi antaranya kemarin ada kasus 75 dan akhirnya tinggal 57 yang masyarakat tahu bahwa ini sesungguhnya orang-orang yang dikenal memiliki idealisme cukup kuat terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, karena itu dalam situasi seperti itu, di mana banyak kehilangan tokoh-tokoh atau petugas-petugas yang baik, ya KPK tetap harus memiliki optimisme dengan dorongan dan dukungan masyarakat. Ini tidak boleh menjadi kendala, meskipun masyarakat sampai hari ini tetap mendorong, meminta dan memohon kepada Pak Jokowi untuk ambil sikap, memerintahkan atau meminta kepada KPK mengembalikan 57 itu. Karena bagaimanapun ini potensi tidak mudah untuk merekrut orang-orang seintegritas mereka, yang memiliki kapasitas seperti mereka dan memiliki kemampuan untuk bekerja keras sebagaimana mereka. Karena itu belum terlambat, tetap masyarakat harus memiliki sebuah optimisme ini bisa dikembalikan. Iya. Ini apakah nih kan kemarin kan ada berita heboh tuh, wakil ketua DPR RI ditangkap oleh KPK. Nah, apakah itu salah satu bentuk komitmen KPK yang dikomandoi oleh Firly, atau sekedar hanya menutupi, apalagi ini pencitraan saja? Karena Harun Masiku yang dicari-cari sampai hari ini kok nggak ketemu-ketemu Bang. Iya, kita akan lihat bagaimana sepak terjang KPK ke depan. Jadi 1, 2, 3 kasus belum bisa menjadi ukuran. Tapi kalau kemudian ke depan ternyata KPK mampu membuktikan diri, dalam pengertian KPK sekarang ya, mampu membuktikan diri untuk bekerja yang tidak kalah dengan hasil atau dengan track record KPK sebelumnya, saya pikir lambat laun juga masyarakat memberikan apresiasi ya, terutama apalagi kalau sampai Harun Masiku ketangkep. Saya pikir pikiran masyarakat terkait dengan KPK berubah. Ya, sementara kepercayaan masyarakat betul-betul turun drastis kepada KPK setelah revisi undang-undang yang kemudian juga menghasilkan di dalam tanda kutip pecatnya 57 orang-orang terbaik di KPK. Karena itu ketika nanti ternyata KPK mampu membuktikan untuk menangkap Harun Masiku, saya pikir ini bisa membalik pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap KPK. Nah, tinggal kita tunggu apakah Harun Masiku itu pada akhirnya ketangkap atau tidak. Tapi kalau tidak ada kasus yang besar-besar, terus kemudian kasus yang besar yang kemudian KPK berani melangkah dan membuktikannya, dan yang kedua adalah konsistensi KPK untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap merugikan negara melalui pelanggaran dengan korupsi itu. Begini Bang Tony, ini kebetulan teman-teman dari Serikat Pekerja Serikat Buruh kemarin yang tergabung dalam gerakan bersama musuh korupsi.
ingin membuat karena Harun Masiku menjadi makhluk goib. Kalau misalnya dia memang meninggal, di mana kuburnya? Kalau misalnya memang dia masih ada, di mana rumahnya? Kok susah banget ini KPK ini menangkap orang ini. Sementara ke pihak kepolisian kita kalau tangkap teroris kan pagi kejadian sore pasti udah ditangkap. Nah, teman-teman ini punya rencana akan membuat Harun Masiku Award untuk memberikan simbol bahwa telah kemenangan daripada oligarki politik, kemenangan daripada para malinguan rakyat, juga kekalahan daripada aparat hukum dalam penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Nah, menurut Abang, Harun Masiku Award ini seperti apa, Bang? Nah, sebelum membaca ke situ, kira-kira KPK mampu nggak menangkap Harun Masiku? Saya pikir masyarakat tahu lah jawabannya. Iya. Masyarakat tahu mampu atau tidak. Masyarakat tahu jawabannya, nggak perlu saya jawab. Soal kemudian ada Harun Masiku Award, menurut saya masyarakat memang harus kreatif untuk mendorong agar KPK itu bekerja secara optimal. Ya, diantaranya ada kemarin orang mengirim bunga mengaku sebagai karangan bunga ya dalam demo, mengaku sebagai pendukung Harun Masiku, ya kan? Terus kemudian nanti mengaku sebagai koalisi besar pendukung Harun Masiku, keluarga besar. Ini merupakan bagian daripada kreativitas mereka untuk mendorong agar KPK ini betul-betul bekerja untuk memberantas korupsi. Di antaranya cara yang dilakukan seperti itu. Ini menurut saya kepedulian masyarakat, termasuk adalah Harun Masiku Award. Ya silakanlah masyarakat, menurut saya ini bagus, ini baik, ini terobosan dan gagasan yang cerdas. Silakan membuat terobosan-terobosan gagasan, terobosan-terobosan langkah yang mengingatkan kembali kepada KPK untuk bekerja lebih maksimal, karena diantaranya adalah mengkaitkan dengan Harun Masiku, karena Harun Masiku mau tidak mau, suka tidak suka sudah menjadi sebuah simbol kegagalan pemberantasan korupsi. Maka bangsa ini tidak boleh lupa, bangsa ini tidak boleh abai, bangsa ini harus terus mengingatkan kepada Harun Masiku. KPK harus diingatkan, ibaratnya, hai KPK, ini ada Harun Masiku belum selesai. Kalau Anda tidak menyelesaikan ini, maka Anda gagal. Seolah-olah ini menjadi bagian dari ukuran untuk menilai KPK. KPK gagal atau tidak, salah satu ukurannya adalah mampu tidak untuk menangkap Harun Masiku. Kalau tidak mampu, maka berarti dalam tanda kutip masih belum dikatakan berhasil, karena jelas-jelas orang menghilang dan selama ini tidak pernah terjadi itu. Ya, dalam hal ini terjadi semua orang yang sudah dibidik dan dijadikan tersangka oleh KPK semua ketangkap. Menjadi cacat bagi KPK dalam sejarah ketika ada seseorang tidak ketangkap, dan ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi yang lain, penerus KPK atau bagi pemaling-maling, kepada akhirnya tidak menangkap orang yang sudah dijadikan sebagai sebuah tersangka. Maka bagi rakyat harus senantiasa diingatkan, ya, nama Harun Masiku adalah nama yang bersejarah yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun, sehingga menjadi sebuah ikon korupsi, ikon korupsi. Dan masyarakat, jadi Harun Masiku Award ini ingin menjadikan Harun Masiku sebagai ikon korupsi. Selama Harun Masiku tidak ditangkap, menurut saya ini baik-baik saja dan harus diteruskan. Tidak hanya sebagai Harun Masiku Award setahun sekali, itu akan dilupakan. Bila perlu ada Harun Masiku apa yang kemudian mengingatkan kepada memori bangsa ini bahwa ada pemberantasan korupsi yang tidak selesai di negeri ini. Luar biasa sekali penyampaian dari Bang kita ini, Bang Tony ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita demi pemberantasan korupsi ini, dan mengingatkan kepada pemerintah Jokowi agar benar-benar serius memberantas kasus korupsi. Korupsi adalah musuh rakyat Indonesia. Demikian, sampai bertemu lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.